Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Arfadia Risme. Kali ini saya akan menceritakan perjalanan Rasulullah dari dakwah Syria sampai dakwah Jariyah. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke ceritanya. Jadi Rasulullah memulai dakwah Syria atau dakwah yang dilakukan secara diam-diam pada saat setelah Allah menurunkan surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5 yang bersembunyi. Hai orang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan, agungkanlah Robmu, sucikanlah pakaianmu dan jauhilah perbuatan dosa. Rasulullah melakukan dakwah pertamanya di rumah. Beliau memulai dakwah dari orang terdekat, yaitu seperti Khadijah, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, dan juga Abu Bakar. Mereka berempat dikenal sebagai Asabikul Awalun, yaitu orang pertama yang masuk Islam. Setelah itu Rasulullah mengajak mereka untuk beribadah dengan cara sholat. Tetapi pada zaman itu sholat masih dua waktu, yaitu setelah terbit matahari dan sebelum matahari terbenam. Mereka melakukan secara diam-diam di balik bukit. Tetapi meskipun dakwah Syria ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun akhirnya berita ini sampai juga ke telinga kaum Quraisy. Hanya saja mereka tak mempersalahkannya karena Rasulullah belum mempersalahkan Tuhan-Tuhannya mereka. Akhirnya setelah melakukan dakwah Syria selama 3 tahun lamanya, akhirnya Rasulullah menggantikan metode dakwahnya dari dakwah Syria menjadi dakwah Jariyah, yaitu atau disebut dakwah yang dilakukan secara terang-terangan. Lalu saat Rasulullah ingin melakukan dakwah Jariyah, turunlah surah Asyura ayat 214. Dan bersihlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Karena turunnya surah Asyura ayat 214, akhirnya Rasulullah mengundang makan keluarga dan kerabat terdekatnya, kurang lebih jumlahnya adalah 45 orang. Dan ketika Rasulullah ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotong perbicaraan Rasulullah dan berkata, mereka itu adalah paman-pamanmu dan sepupu-sepupumu. Bicaralah dan tinggalkanlah mengaut agama baru. Ketahuilah bahwa kamumu tidak akan mampu melawan seluruh bangsa Arab. Aku adalah orang yang pantas untuk menghalangimu. Cukuplah bagiku suku dari pihak bapamu. Bagi mereka, jika engkau bersikeras melakukan apa yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah ketimbang bila ke seluruh warga Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat ada orang yang bawa kepada suku-sukunya dari pihak bapaknya suatu yang lebih jelek daripada yang engkau bawa ini. Setelah Abdullah berkata seperti itu, maka Rasulullah SAW hanya diam di pertemuan itu. Lalu Rasulullah mengajak makan lagi keluarga dan kerabat-kerabatnya. Lalu Rasulullah berkata, Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongannya, beriman serta bertakwa kepada aku, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya. Sesuai seorang pemimpin tidak mungkin berbohong keluarga sendiri. Demi Allah, tidak ada sekutu baginya. Aku adalah sekutunya Allah yang datang kepada kalian secara khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh aku akan mati sebagaimana kalian tidur dan akan membangkitkan sebagai kalian bangun dari tidur kalian. Sesungguhnya kalian akan dihisap terhadap apa yang setelah kalian lakukan. Sungguh yang ada hanya surga yang abadi dan neraka yang kekal. Kemudian Abu Thalib berkata, alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu dan sangat membenarkan katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapamu telah berkumpul, sesungguhnya aku hanyalah salah seseorang.
dari mereka, namun aku adalah orang paling cepat merespek apa yang engkau inginkan. Oleh karena itu, teruskan apa yang pemerintah padamu. Demi Allah, aku akan sentiasa melindungi dan membelamu. Hanya saja aku tidak punya cukup keberanian untuk terpisah dengan agama Abdul Muthalib. Lalu Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib yang besar. Ayo, cegahlah dia sebelum orang lain menurunkan tangan menjegahnya." Abu Talib lantas berkata, "Demi Allah, sesungguhnya selama kami hidup, kami akan membelanya." Setelah Nabi yakin akan janji pamannya, Abu Talib tersebut yang setiasa akan melindunginya suatu hari Rasul pergi ke atas Bukit Safa secara berteriak, "Ya Soba!" kepada orang-orang. Kemudian Rasulullah mengajak mereka bertauhid berseraya berkata, "Bagaimana menurutmu jika katakan bahwa di belakang bukit ini ada bersegerombolan pasukan berkuda yang siap menyerang kalian? Apakah kalian percaya padaku?" Mereka jawab, "Tidak ada hal lain yang kami temukan pada dirimu selain kejujuran." Abu Lahab lantas mencelak, "Celakalah engkau sepanjang hari. Apa hanya untuk ini kau mengumpulkan kami?" Oke, mungkin itu aja cerita dari dakwah Syariah sampai Jariah. Oke, eh eh, akhir kata-kataku adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.